والإرشادات من مدير معهد المعاونة سيلقيه المكرم كي الحاج محمد نصير SPDI MSI. الوقت إياه مشكور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wa ya il hadirun ittaqullah fa innal jannata iddat liman ittaqo. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun alayah. Baiklah santri-santriku yang saya cintai, di pagi hari yang cerah ini kita berkumpul di halaman ini. Tentunya kita melaksanakan satu kegiatan, yaitu melaksanakan ujian pertengahan tahun. Walaupun pelaksanaan pada tahun sekarang ini di tengah-tengah COVID-19, belum usai juga, belum selesai, dan kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini cepat selesai sehingga segala kegiatan supaya terlaksana dengan baik dan lancar. Bahkan setelah ini juga masih banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan. Tentunya sekarang juga ujian di tengah-tengah COVID ini, mudah-mudahan tetap saja Allah juga memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku, hidup ini sebetulnya adalah mencari nilai. Kalian sekarang saja berdiri di sini untuk mempersiapkan yang akan dilaksanakan sekarang ini adalah ujian. Adanya ujian itu adalah untuk menentukan nilai. Apakah nilai kalian ini adalah nilainya baik atau nilainya tidak baik. Untuk mendapatkan nilai yang baik tentunya adalah harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar nilainya baik. Nilai ini adalah sesuatu yang berharga. Kalau kalian ingin hidup kalian berharga, berarti kalian juga harus mempunyai nilai yang baik. Nilai yang baik itu di dunia ataupun di akhirat. Di akhirat pun juga harus punya nilai yang baik supaya masuk surganya juga surga yang baik. Begitupun juga di dunia, supaya kalian juga dihargai orang, kalian juga harus mempunyai nilai yang baik. Karena nilai adalah sesuatu yang berharga. Tadi di dalam surat Al-An'am, coba kita dengarkan ayat 132. Walikullin darajatun mimma amilu. Dan bagi setiap orang itu ada derajat-derajat dari apa yang mereka kerjakan. Artinya tingkatan-tingkatan dari apa yang mereka kerjakan. Kalau usahanya betul-betul dengan sungguh-sungguh, usahanya kerja keras, hasilnya juga akan memuaskan. Tapi kalau usahanya juga biasa-biasa saja, maka hasilnya pun juga biasa-biasa saja. Kalau kerja kalian mati-matian untuk mendapatkan hasil yang baik, maka hasilnya juga akan bagus. In ahsantum ahsantum lianfusikum wa in asatum falaha. Kalau kalian juga berbuat kebaikan, ya kebaikan untuk kalian. Gak mungkin untuk teman kalian. Ya, keburukan juga untuk kalian. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang telah dikerjakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan sesungguhnya usahanya itu akan dilihat. Nah, hasilnya nanti kamu akan ada dan dilihat oleh kalian, oleh orang tua. Ini loh rapot saya. Kemudian kamu lihat nanti hasilnya. Loh,
kenapa ya nilai tauhid saya kok 1? Berarti kalau nilai tauhidnya 1, dia tidak belajar. Kalau nilai tauhidnya 10, berarti dia belajarnya semangat. Dia belajarnya mati-matian karena ingin mendapatkan nilai yang baik. Sama ketika hidup ini adalah sebuah ujian, kemudian di dunia itu beramalnya juga betul-betul dengan tidak malas-malas, dia rajin, dia tekun, dia akan mendapatkan surga yang baik. Allah itu maha adil. Surga itu 100 tingkatan. Dia lebih keras lagi usahanya, lebih tekun lagi, lebih rajin lagi, maka hasilnya juga tingkat yang paling atas. Kalau biasa-biasa, ya surganya yang biasa-biasa saja. Jadi kelasnya ya bukan kelas VIP, kelasnya kelas ekonomi. Ya, sama kalian juga seperti itu. Kalian jangan berbohong nanti kalau dapat rapot kasihkan kepada orang tua, "Mah, Pah, ini hasil kerja saya, hasil usaha saya, ya, hasil belajar saya." Nanti perlihatkan, nanti beritahu kalau orang tua yang nggak bisa bahasa Arab, ya, jangan dibilang 2 Isnin, jangan dibilang, "Mah, ini teh tisun 9, jangan. Ya, karena mentang orang tuanya nggak bisa bahasa Arab, "Nah, ini berapa nilainya?" 9. Walakin bil hakikoh Isnin. Ada yukadib. Alladzi yukadib laisa tulab ma'had al-mu'awanah. Ya, jadi itu harus dibilang kepada orang tua. Karena rapotnya juga pakai bahasa Arab dan kelas 1 ini harus disampaikan kepada orang tua. Rapotnya ini bahasa Arab dan orang tua yang nggak bisa bahasa Arab sampaikan, "Oh, ada wahidun 1, isnani 2, salah satun 3, arbaatun 4." Nanti sampaikan. Nah, seperti itu. Jelas ya. Jadi semuanya ini adalah tergantung usaha kita. Sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Kalian ingin jadi orang beruntung? Ya, keinsafanmu sebagaimana dulu. Jelas ya? Kalau yang malamnya belajarnya hanya nyantai-santai saja atau ngobrol, ngerumpi, tajamu, ya, yakul wa yatajamma ma sahibihi wa yatahaddas wa la yata'allam, natijatu saghirah. Ya, awas, malam-malam ini bukan untuk tajamu sekarang itu, tapi adalah untuk belajar. Tinggalkan dulu tajamu itu, tinggalkan. Utruk masih wadars, ngobrol-ngobrol, tinggalkan apapun, tinggalkan semuanya kecuali hanya untuk belajar. Jelas ya? Ya. Jadi usahanya harus benar-benar mati-matian supaya untuk mendapatkan hasil yang baik. Walikullin darajatun mimma amil. Dan bagi masing-masing akan mendapatkan tingkatan tergantung kalian, apa yang kalian lakukan. Nah, sebetulnya ini maaf, karena kondisinya corona, seharusnya minimal 2 minggu sebelum ujian, bahkan sebulan sebelum ujian, itu harus sudah persiapan matang. Karena nggak bisa mendadak-mendadak ini. Saya bingung ketika memanggil pengasuhan santri dan direktur KMI, ternyata ya kondisinya belum ada kalendernya kapan ini dilaksanakan ujian. Ini maka setelah kami panggil, 1 hari setelah masuk terakhir itu baru keluar, subhanallah, ini mendadak sekali. Makanya persiapannya juga pasti mendadak. Tapi bagi kita, sekalipun bagaimana kondisinya, tetap saja belajar harus semangat dan sungguh-sungguh. Tetapi nanti ini mudir kuliah, direktur KMI, untuk membiasakan nanti ketika akhir tahun, anak-anak yang penting sebulan sebelum ujian itu harus sudah steril. Jadi kegiatan itu sudah tidak ada. Karena betul-betul belajarnya harus diperkuat lagi belajarnya.
supaya mencapai target. Saya tidak mau lagi ada nilai 2, 3. Itu kan berarti belajarnya tidak maksimal, berarti persiapannya kurang maksimal. Man arafa bu'da safari ista'adda. Kalau tahu jauhnya perjalanan harus bersiap-siap. Nah, persiapan ini harus memang tentunya harus ada waktu. Nah, nanti jangan sampai ya ini masih main-main, masih ngobrol-ngobrol, mau ujian kok masih seperti itu. Nah, itu betul-betul nanti kalau persiapan ujian itu harus betul-betul matang. Nah, sebulan sebelum ujian itu sudah buka-buka buku tulis. Oh ya, ini ulangan. Barangkali ini nanti di tengah lagi, oh ya ini, terus dibaca. Itu bisa keluar nanti di tengah. Oh ini yang salah pembetulannya ini dan lain sebagainya. Terus begitu diulangi. Nggak ada sistem kebut semalam itu, nggak ada belajar dan sulit. Nggak mungkin satu hari 3 pelajaran, kemudian kamu baca 3 buku itu, nggak mungkin selesai satu malam. Dan tentunya perlu persiapan. Karena persiapan itu adalah menentukan suksesnya dari belajar kalian. Nanti sabar ke depan itu betul-betul persiapan ujian harus matang. Panitia juga harus betul-betul persiapannya betul-betul supaya tujuan kalian mada tatlub fil muawanah, ke al-muawanah, apa yang kau cari adalah ilmu, hasilnya betul-betul ya. Setelah kegiatan selesai semuanya dan sebagainya, sudah tinggalkan utruk masiwat dars. Jadi belajarnya betul-betul supaya mendapatkan hasil yang baik. Baiklah, mungkin sekarang ini kondisinya sudah musim hujan, dijaga kesehatan ya, dijaga kesehatan. Kalau malam Pak Ustadz Taufik Kirji ini semuanya wajibkan saja harus pakai jaket atau jas, jadi jangan sampai ada yang masuk angin dan lain sebagainya. Jadi malam-malam itu harus menjaga kesehatan karena memang kondisi cuacanya sudah kondisi hujan. Supaya semuanya sehat-sehat, dijaga kesehatan. Dan yang sakit, kalaupun hari ini ada yang sakitnya di kamar, ujiannya di kamar. Yang sakitnya di rumah sakit, ujiannya di rumah sakit. Jadi harus ada panitia yang datang ke rumah sakit dan ujian di situ. Jadi supaya tidak ada yang mengulang ya. Jadi ketika selesai ujian semuanya udah dapat nilai, jadi nggak ada yang mengulang-ulang dan sebagainya. Yang sakitnya di rumah jadi harus ada panitia ke sana seperti itu. Jadi tidak boleh ada yang ngulang-ngulang seperti itu. Jadi kalaupun di rumah sakit ya ujian saja, nggak apa-apa, semampunya. Gimana nanti hasilnya ya lihat aja nanti seperti itu. Jelas ya semuanya itu ya. Maka harus dijaga kesehatan. Kalau seperti itu kan bingung nanti hasilnya. Bisa, Ustaz gimana ini kan sakit, nilainya jelek-jelek, apakah tidak naik? Ya tidak naik. Seperti itu. Tapi tentunya mungkin yang sakit ada kebijakan yang lain. Tapi tetap saja ketika nilainya nggak mencapai target, ya sudah. Itu juga tidak bisa menjadikan orang itu untuk naik kelas, karena ujian itu adalah untuk mengukur kemampuan, untuk menaikkan kelas. Kalau dalam ujian hidup adalah untuk menaikkan dan meningkatkan keimanan, sama kalian juga. Nah itulah, baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini kami berdoa mudah-mudahan kita ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian panitia ujian juga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah sehingga dari awal sampai akhir melaksanakan ujian dengan berjalan lancar, baik, semuanya sukses. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Mudah-mudahan tadinya kondisinya sekarang sudah lain. Jadi ujian pelajaran pondok dulu, setelah itu baru pelajaran-pelajaran yang umum. Bahkan tadinya 16 hari ujian itu, tapi tetap sekarang jadi diurut lagi karena memang sulit. Ujian itu tidak ada yang dilaksanakan di tempat, semuanya harus daring.
kita tidak boleh daring. Ya, mudah-mudahan mungkin nanti hasil keputusan juga setelah ujian ada libur, mudah-mudahan. Tapi banyak pesantren yang tidak libur gitu. Pesantren Gontor itu tidak libur, pesantren Al-Basariyah juga tidak libur. Pesantren Kenapa? Oh gitu, wa maladatu illa ba'dat ta'zim. Pintar mahfuzatnya mah. Tidak ada kenikmatan setelah. Nah, berarti saya minta sekarang mau capek-capek dulu nggak sekarang? Siap belajar mati-matian? Siap. Benar nih, siap. Gimana nih? Kalau nilainya jelek-jelek gimana? Nah, kalau nilainya jelek-jelek berarti tidak ada libur. Nah, jadi nih perjanjian, kalau nilainya bagus-bagus ada libur. Berarti nanti yang nilainya jelek tidak libur, yang nilainya bagus. Iya, masalahnya harus adil. Harus adil. Mudah-mudahan. Ya, itu aja yang dapat kami sampaikan. Tentunya mudah-mudahan Allah selalu memberikan kelancaran kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.